Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak lapangan, kesehatan, waktu, rezeki, uang, makanan, ya, kelancaran urusan. Semoga dengan kita mempelajari ayat-ayatnya, kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baik, hari ini kita akan membahas bagian kedua dari eh, amalan akhir zaman ya, amalan akhir zaman bagian kedua. Nah, kalau bagian yang pertama kemarin kita itu membahas tentang tanda-tanda akhir zaman ya. Yang sekarang ini kita akan membahas tentang yang kedua ya. Yang kedua yaitu nanti kita lihat sini ada slide sekali lagi tentang tentang Dajjal dan Nabi Isa ya. Dan klik sekali lagi. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, jadi yang bagian kedua itu tentang Dajjal, tapi di sini akan kita kaitkan dengan Nabi Isa. Nanti bagian ketiga insya Allah minggu depan tentang Ya'juj dan Ma'juj dan kita kaitkan juga dengan Nabi Isa alaihissalam dan Zulkarnain. Ya, jadi apa namanya? Berharap kita bisa menyelesaikan bagian kedua ini dan kita akan tidak ada opini ya di dalam pembahasan kita saat ini. Artinya tidak ada opini itu di sini kita hanya membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang terkait dengan Dajjal. Ya, jadi kita dan saya memilihkan hadis-hadis yang dari Syahihain, jadi Bukhari dan Muslim, ya mostly ya kebanyakannya dari eh, dari dari Bukhari Muslim sehingga kita menjadi lebih yakin ya, confident kita naik tentang pembahasan kita hari ini ya. Jadi di sini saya tidak akan membahas tentang opini saya atau pendapat saya, tapi hanya membahas tentang hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kemarin yang itu kemarin tanda-tanda kiamat bagian kedua ya munculnya Dajjal. Oke, munculnya Dajjal. Jadi Dajjal ini, kemarin ada yang bertanya, ya Dajjal itu sistem atau manusia, ya. Saya menjawab dua-duanya, ya. Dajjal itu adalah selanjutnya, klik satu slide lagi. Dajjal itu adalah kalau dalam hadis sebutnya adalah orang, ya. Akan tetapi juga di dalam hadis sebutkan seperti pada yang minggu lalu kita kita bahas tentang hadis-hadis akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, yaitu menunjukkan situ bahwa eh, hadirnya Dajjal itu manusianya juga akan disertai dengan huru-hara, di mana yang huru-hara itu berkaitan dengan ini ya, karena Dajjal itu terkait dengan darkness atau kegelapan. Klik satu kali lagi. Jadi di sini disebutkan dalam sebuah hadis Muslim ya, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang orang yang matanya buta sebelah dan dia adalah pendusta. Ya. Jadi pertama adalah kita ketahui bahwa orang itu buta sebelah matanya dan Tuhan kamu tidak buta matanya. Ya, dan di antara kedua mata itu ada tulisan kafaro, kafaro, kafirun. Ya, kafirun artinya orang yang kufur, orang yang kufur, ya, yang tertutup dari Allah. Baik, jadi kenapa disebutkan bahwa Rob kalian tidaklah buta sebelah matanya, karena nanti di akhir zaman itu, ketika Dajjal muncul, maka dia akan bertindak seakan-akan dia adalah Tuhan. Dan nanti kita lihat apalagi apa namanya istidraj atau dari Dajjal atau juga bahkan delusion kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah penipuan yang dilakukan oleh Dajjal secara besar-besaran di muka bumi ini. Akan tetapi
ketika hadis ini mengatakan bahwa Rabb kalian itu tidaklah buta, artinya bahwa siapapun ya nanti di akhir zaman kalau ada seseorang yang mengatakan dirinya Tuhan dan dia menyajikan sesuatu yang di luar nalar, akan tetapi dia matanya sebelah tuh buta, maka ingatlah bahwa Tuhan itu, Rabb kalian itu tidaklah buta sebelah matanya. Ya, jadi ini menjadikan kita yakin. Jadi hadis-hadis ini banyak sekali yang sangat jelas gitu untuk kita sebagai bekal dari kaum mukminin agar terhindar dari fitnah akhir zaman atau fitnah Dajjal ini salah satunya. Dan yang tidak belajar tentang Dajjal ya tidak akan tahu ya dan akan mudah terombang-ambing karena melihat kebaikan-kebaikan dalam tanda petik yang dilakukan oleh Dajjal. Ya. eh Dalam hadis Bukhari juga disebutkan Allah tidak buta sebelah sebelah matanya dan Al-Masihu Al-Dajjal itu adalah buah buta mata sebelah kanannya. Jadi mata kanan yang dipakai untuk melihat kebaikan itu buta dan butanya itu dia ada yang menonjol gitu ya, dan seperti buah anggur. Begitu demikian juga disebutkan dalam hadis Muslim yang lain riwayat nomor 5218. Ya. Selanjutnya, oke. Klik satu kali lagi. Baik. eh Sebuah hadis riwayat Ahmad ya menceritakan dari Ubadah bin Somit yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang pendek, bermata berkaki bengkok, ya, keriting, ya, buta sebelah matanya, yang buta adalah mata sebelah mana? Ada yang ingat sebelah mana butanya? Kiri. Yang buta sebelah kanan, sebelah kanannya Oh, dia tadi kanan. nih, Oh iya. ya kan? Jadi ingat-ingat aja dia itu kanan mata kanan yang untuk melihat kebaikan itu dia buta. Jadi dia hanya melihat dari satu mata yaitu mata kiri. Ya. Dan Dajjal itu matanya satu aja gitu. Di dalam ilustrasi di satanik disebutnya dengan mata satu karena mata uang dolar itu kan jatuhnya jadi piramida ada mata satu ya jadi lebih keren lah gitu. Tapi sebetulnya itu dia memang buta dan butanya yang buta sebelah mata yang mana teman-teman? Kanan. Kanan ya. Buta sebelah mata yang kanan. Ya. Eh, Jika kalau di sini sebutnya matanya tuh terhapus, jadi kayak flat gitu aja, tidak menonjol dan tidak bermata cekung, ya. Tapi kalau hadis yang dari Bukhari dan Muslim tadi itu seperti ngejendul sedikit dan seperti buah anggur gitu. Kemudian disamarkan dan itu akan disamarkan kepadamu. Jadi kebutaannya dia itu akan disamarkan, nggak kelihatan banget. Makanya dalam ilustrasi-ilustrasi itu yang sebutkan seperti apa mata satu gitu ya, itu tuh kan cuman ilustrasinya gitu loh. Seakan-akan tidak cacat, tapi sebetulnya matanya satu. Tapi sebetulnya kalau di dalam yang sebenarnya adalah matanya memang harusnya dua, tapi satunya cacat gitu. Dan Allah memang menjadikan seperti ini, cacat seperti ini supaya kita menjadi lebih apa ya peduli lebih mudah untuk mengidentifikasi karena Tuhan itu tidak buta sebelah matanya. Ya, ini kan kembali lagi kenapa dikatakan apa hubungannya Allah mengatakan Tuhan itu tidak buta sebelah matanya? Ya karena nanti di akhir zaman itu maka Dajjal ini ketika muncul dia mengatakan dia adalah Tuhan. Karena dia akan membuat satu spektakel atau spektakel apa ya pemandangan-pemandangan. Dia akan membuat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh sistem dajalnya itu, dibantu oleh sistem dajalnya itu, sehingga dia bisa menyebut dengan kayak keajaiban-keajaiban itu, dia bisa mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak cacat, Tuhan tidak bermata satu. Oke, selanjutnya. Jadi ini ada lagi hadisnya. Jadi jangan jangan ini ya, jangan heran kalau kita hanya membahas hadis-hadis dan kadang berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa memang memang informasinya
seperti ini. Jadi ciri-ciri Dajjal dia adalah laki-laki dari Bani Adam, manusia, tapi dia berumur panjang, ya. Karena ada memang makhluk-makhluk Allah yang berumur panjang. Siapa coba yang berumur panjang? Dajjal, Malaikat, ya, malaikat. Nah, iblis, terus ada lagi iblis, ya, ada lagi Ya'juj, Ashabul Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Kemudian Ashabul Kahfi, ya juga berumur panjang, ya kan? Ya, Kemudian ada Nabi siapa tuh yang ditidurkan 100 tahun, itu kan juga panjang berarti, ya. Baik, kembali lagi, jadi dia dari Bani Adam, dia adalah manusia yang berikan umur panjang, ya, laki-laki, dia pemuda, ya, bukan orang tua, dia pendek, ya, berkulit merah, keriting rambutnya, ya, rambutnya keriting, dahinya lebar, lehernya lebar, matanya buta sebelah kanan, tertulis kata kafirun di antara kedua matanya, di jidatnya itu. Dia tidak berketurunan dan pada matanya sebelah kiri terdapat daging tubuh seperti buah anggur yang menonjol. Ya, ya ini jadi apa namanya? Ada ini di sini kan tadi di hadis yang lain disebutkan yang anggur itu adalah mata yang kanan. Ya, walau alam ini apakah terjemahannya yang salah atau seperti apa? Yang jelas memang tidak bisa melihat. Ya, dan walau alam informasi yang sebelah kiri. Selanjutnya, di riwayat riwayat Ahmad juga disebutkan di situ sebelumnya teh juga sama ya beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Dajjal laki-laki pendek berkaki bengkok, keriting, buta sebelah mata, terhapus matanya ya, tidak menonjol dan tidak bermata cekung ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak buta sebelah matanya. Selanjutnya, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh terkait dengan Masih Dajjal ini adalah Bukhari kepotong ya. Ini hadis Bukhari nomor 6484. Di sini nggak kelihatan. Oh, kelihatan ya. Oke. Jadi ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW pernah ucapkan kepada para sahabat eh, ketika banyak yang bertanya tentang Dajjal itu. Maka Rasul bersabda, lagi sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya dan Dajjal itu buta sebelah mata kanannya seperti buah anggur yang menonjol. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya, diperlihatkan dalam mimpiku pada suatu malam. Jadi maksudnya Rasul yang pernah bermimpi. Dalam suatu malam aku berada di Ka'bah, ya. Kemudian muncullah tiba-tiba seorang dari Bani Adam yang terlihat sangat bagus, sangat ganteng, berkulit sawo matang, dan rambutnya tersisir di antara kedua pundaknya. Jadi rambutnya sampai ke pundak. Dan dia meletakkan tangannya di atas pundak dua laki-laki. Ya, dua laki-laki itu maksudnya adalah malaikat. Dan dia melakukan tawaf di antara keduanya. Melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka siapa ini? Mereka berkata, dia adalah Al-Masih bin Maryam. Ya, nah, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwahnya. Ya. Dan ketika aku melihat di belakangnya ada seorang yang sangat periting, rambutnya dan buta matanya sebelah kanan dan serupa dengan Ibnu Qattan. Jadi di dalam di zaman Rasulullah itu ada orang eh, yang namanya Ibnu eh, Qattan dan Ibnu Qattan ini seperti deskripsinya seperti Dajjal, tapi Rasulullah SAW berkata dia, bukan dia, kata Rasul ya. Dan dia ini meletakkan tangannya di atas pundak dua laki-laki dan tawaf di Ka'bah. Lalu aku berkata, siapa ini? Mereka menjawab ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal itu juga pernah eh, masuk ke Madinah. Tapi kita lihat ini di zaman Rasul, ya. Ketika zaman sudah berlalu, ya, ketika zaman sekarang nanti ada hadisnya lagi di mana saat itu Dajjal itu sudah tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Nanti kita lihat ada hadis yang sahih yang terkait dengan itu.
Kalau ada pertanyaan silahkan ya masuk ke dalam chat. Oke, jadi eh, slide selanjutnya intinya bahwa sesungguhnya Dajjal itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, ini ada sebuah hadis kita akan membahas sebuah hadis yang sangat panjang. Jadi apa namanya harus fokus ya, karena ini ada saya lihat nih ada nomor 1 sampai nomor 9. Artinya satu kotak ini isinya sebuah hadis ya. Dia salah dan hadis itu panjang sekali sehingga nanti ada 9 kotak yang terkait dengan hadis terkait dengan si Dajjal ini. Ya, jadi sabar ya bacanya ya satu-satu karena ini buat kita penting sekali untuk mengetahui siapa itu Dajjal. Ya. Dari sahabat Rasulullah SAW yaitu Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini eh, cerita tentang Damim Ad-Dari yang diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. Ya, dari Fatimah binti Qais, ya, dia berkata, saya mendengar juru panggil Rasulullah menyeru, salatul jami'ah. Ya, kemudian dan panggilan itu biasanya karena kalau ada sholat atau ada sesuatu yang sangat penting. Kemudian Fatimah berkata, maka saya pun pergi ke masjid, ya, dan dia sholat bersama Rasulullah SAW ya di belakang, dan saya berada pada saf pertama para wanita. Ketika Rasulullah telah selesai, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa dan berkata, hendaklah masing-masing tetap di tempat. Ya, tahukah engkau semua mengapa aku mengumpulkan kalian? Maka para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau bersabda, bukan karena suatu kabar gembira, bukan juga karena suatu ancaman, tapi karena ada saudara kita bernama Tamim Ad-Dari yang tadinya seorang pemeluk Nasrani, lalu dia datang dan menyatakan keislamannya kepadaku. Dan dia menceritakan kepadaku kejadian Nggak ada headset ya? kejadian yang sesuai dengan yang pernah saya sampaikan kepada kalian semua tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ini dikumpulkan karena ada seseorang yang bernama Tamim Ad-Dari yang masuk Islam. Ya, selanjutnya. Nah, jadi Rasul menjawab dan Tamim Ad-Dari menceritakan kepada saya bahwa dia berlayar. Sebelum dia bertemu Rasul, dia itu berlayar dengan 30 orang dari Lahem dan Juzam ya, dari satu daerah ya. Kemudian ketika berlayar itu ada ombak besar yang membuat mereka terombang-ambing di lautan sebulan lamanya. Kemudian mereka itu terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Di sebelah pulau di sebelah timur dari matahari. Ya, jadi bukan barat maksudnya, timur. Mereka pun turun dan duduk beristirahat di dekat kapal mereka, lalu memasuki pulau tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan makhluk melata yang dipenuhi bulu. Dan saking banyaknya bulunya, mereka tidak tahu mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Ya. Maka mereka berkata, makhluk apakah engkau ini? Maka makhluk itu berkata, aku adalah jasasah. Jasasah yang artinya pengintai. Mereka bertanya, apa itu jasasah? Ya, mereka bertanya kepada makhluk itu. Tapi makhluk itu tidak menjawab siapa dia. Dia hanya mengatakan, pergilah kalian menemui laki-laki yang ada di gedung besar di sana. Dia sangat ingin mendengar berita dari kalian. Ya, maka Tamim Ad-Dari berkata, ketika dia menyebut nama orang laki-laki, kami takut bahwa makhluk itu adalah setan. Ya, kemudian maksudnya dia takut bahwa sebetulnya jasasah itu setan gitu loh. Takutnya sama jasasah. Maka kemudian kami bergegas pergi supaya menjauh dari jasasah itu sampai kami menemukan bangunan besar itu lalu kami masuk ke dalamnya. Di sana ada seorang manusia yang paling besar dan paling kuat yang pernah kami lihat.
kedua tangannya terbelenggu di lehernya. Jadi tangannya terbelenggu di lehernya dan di antara di antara kedua lutut dan sikunya. Jadi begini, terus kayak begini dirantai gitu ya, kakinya ke atas gitu. Jadi eh, kayak orang ber apa tuh? Kayak orang begini, terus kakinya ke atas gitu. Jadi kayak diikat gitu. Kemudian disebutkan di sini, dilanjutkan, maka kami bertanya, ya, kami bertanya, celakalah engkau. Silahkan klik lagi, Teteh. Ya, eh, makhluk apa pula engkau ini? Maka dia menjawab, kalian mampu menemukan aku. eh Beritahu aku siapa kalian ini. Maka Tamim Adari menjawab, kami adalah orang-orang Arab. Kami naik kapal laut. Tiba-tiba ombak pasang dan kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami terdampar di pulau ini. Kami merapat dan memasukinya. Tiba-tiba kami bertemu dengan makhluk melata yang berbulu, yang sangat lebat sehingga sulit mengetahui mana depan dan mana belakang bagian belakangnya. Kami berkata kepadanya, ya. Jadi cerita Damim Adari cerita kepada si orang ini, ya. Celakalah engkau, wahai makhluk apakah kau ini? Maka dia menjawab, bahwa dia adalah jasasah. Maka kami pun berkata, apakah jasasah itu? Maka dia berkata, jasasah itu menyuruh kami pergi menemui laki-laki yang ada di bangunan besar ini dan karena ada yang ingin mendengarkan cerita dari kalian. Ya, baik intermezzo, jasasahnya. Jasasah itu jadi ada sesuatu yang ganjil ya. Pada tanggal 22 Februari 2000, tahun 2017 di daerah pantai Kakdainau, Kepulauan Dinagat di Filipina, ada satu binatang yang kondisinya sudah mati ya, penuh dengan bulu ya, depan sama belakangnya yang jelas nggak jelas yang mana dan besar binatangnya itu dalam keadaan mati. Ya, apakah mungkin adalah yang mati itu adalah jasasah peliharaan Dajjal? Ya, wallahu alam. Ini ada fotonya. Kalau teteh-teteh mau di internet itu ada terlihat jasasah aja. Nanti akan ada ya cerita tentang jasasah ini. Oke, selanjutnya. Maka Adari berkata, ya, kami bergegas menemui engkau karena kami takut dengan makhluk itu, dengan jasasa itu, karena jasasa itu besar badannya, ya. Dan kami menyangka dia itu setan, jadi jasasa itu setan. Padahal yang setan yang benernya yang punyanya ini ya, yang ini yang bertanya ini yang bercakap-cakap dengan Damim Adari ini adalah Dajjal itu sendiri. Ya. Maka laki-laki besar itu berkata, aku ingin bertanya kepadamu, beritahukan kepadaku tentang kebun kurma Baizan. Ya, kebun kurma, kebun kurma Baizan. Apa yang ingin kau ketahui, kata Tamim. Dia berkata, pohon-pohon kurmanya, apakah dia masih berbuah? Kami berkata, iya masih berbuah. Maka laki-laki itu berkata, ketahuilah kurma-kurma itu hampir tak lagi berbuah. Jadi eh, ini tuh Baisan itu ada di Palestina, ya. Eh, Kalau dicari dalam bahasa Arab Baisan, tapi kalau orang Israel menyebutnya Bait Syi'an, ya. Bait Syi'an, bait itu rumah Syi'an, tempat yang seperti ini, ya. Nah, Bait Syi'an itu ada di sebelah sini, ya. Ini ada Danau Tiberias, kemudian ini Syria, di sini ada Baisan, ya. Dan ini adalah kebun kurma yang dulunya eh, sangat subur dan nanti di akhir zaman maka
kurma itu hampir lagi tidak berbuah, akan tidak ada buahnya lagi. Maka dia berkata, si si Dajjal ini, ketahuilah kurma itu hampir tidak lagi berbuah. Oke, selanjutnya. Nah, ini eh, Baisan itu seperti ini ya. Klik satu lagi. Maaf. Ya, Baisan itu saat ini dikuasai oleh Israel, dijadikan objek wisata, ya. Dan yang dulunya pohon kurma itu sudah tinggal sedikit. Selanjutnya, kemudian ini kan lihat hadis nomor 5, ya, hadis nomor 5. Kalau ada yang nggak paham karena hadisnya apa panjang, coba bisa bertanya nanti, tulis sekarang bertanya juga boleh ya. Sebelum, karena masih sampai 9 ini ya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang Danau Tiberias. Maka Tamim Ad-Dari berkata, tentang apa yang ingin engkau ketahui? Maka dia berkata, apakah di sana masih ada airnya? Maka kami menjawab, danau itu banyak airnya. Kemudian dia berkata, ketahuilah bahwa airnya tak lama lagi akan habis. Ya. Saya mau tanya sebelum ini, entar, Danau Tiberias itu sekarang dikuasai oleh Israel. Dan saat ini merupakan sumber air utama Israel saat ini. Dan airnya kondisinya terus menyusut dari tahun ke tahun. Oke, sebentar sebelum saya mulai ke yang selanjutnya, saya mau bertanya, pertanyaan saya ingin tanya supaya pengen tahu aja. Pak mengikuti nggak? Siapa orang yang bercakap-cakap dengan laki-laki di pulau itu? Siapa namanya? Tamim Ad-Dar, Tamim Ad-Dari. Ad- Ad-Dari. Ya, baik. Ketika Damim Ad-Dari ini terjadi percakapan, dia itu di zaman sebelum Nabi, setelah Nabi, atau pada saat zaman Nabi? Pada saat zaman Nabi. Ya, betul. Saat zaman Nabi. Makasih. Siapa tadi yang jawab? Kak Ika Tanti, ya? Hah? Bunda. Hah? Tanti. Oh, Tanti. Oh ya, makasih Tanti. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kita teruskan. Ya. Nah, kondisi air Danau Tiberias itu memang sudah turun. Ini saya baru dapatnya sampai 2017. Mungkin kalau sekarang malah lebih parah lagi. Jadi dulunya tuh 2011 airnya tuh demikian sampai biru gitu kan, kita lihat. Klik satu lagi. Dan tahun 2014 ini ada udah beberapa kering, tinggal ada air ya di beberapa spot ya. 2017 kita lihat juga air 2010 airnya masih banyak ya. Dia dibikin dam di Danau Tiberias itu juga dibuat dam di sana ya, karena menjadi sumber utama dari airnya Israel. 2017 makin sedikit airnya sudah mulai menggersang. Pada tahun 2002 danau itu diprediksi akan benar-benar kering dan tidak ada lagi airnya. Nggak tahu, saya harus cek lagi untuk yang tahun 2025. Oke, selanjutnya. Tadi pertanyaannya jadi pertama yang bertanya tentang apa? Yang pertama pertanyaan dari Dajjal yang pertama tentang Kebun kurma, kebun kurma. Yang kedua tentang danau. Danau Danau. Tiberias. Yang ketiga pertanyaan tentang mata air Zugar. Ya, mata air Zugar itu ada di daerah apa namanya, Dead Sea, ya, Laut Mati. Ya. Kemudian dia bertanya, siapa yang bertanya? Beritahu saya tentang sumber sumber air Zugar. Siapa yang bertanya? Dat Dajjal. Dajjal. Ya, Dajjal. maka Damim Adari berkata, tentang apanya yang ingin kau ketahui? Maka dia berkata, apakah masih banyak airnya? Apakah penduduk sekitarnya memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam? Kami menjawab, ya, airnya banyak. Penduduk sekitar memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang dikatakan? Jadi ini ceritanya ngapain sih dia? Jadi pertanyaan udah tiga ya, tiga gitu. Jadi dia tuh menunggu air Tiberias itu sudah susut. Dia menunggu
Danau Tibera susut, kemudian mata air Asgard juga mengering. Dia juga menunggu yang pertama tadi tentang Beisan. Nah, bahwa Beisan itu benar-benar sudah tidak ada kurmanya lagi gitu. Oke. Yang ke selanjutnya, slide selanjutnya